Marijo cerita episode 4 kali ini. Dan saya tidak sendiri tentunya, ditemani sama perempuan-perempuan tangguh. Boleh sapa kembali lagi pendengarnya. Oh iya. Perkenalan dulu nggak nih? Iya boleh, perkenalan sekaligus menyapa gitu. Oh. Oke lanjut ya, karena tadi sapanya udah. Saya perkenalkan nama saya Fahmi Upa. Ya asli dari Subang, Jawa Barat. Kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jangan tanya semester ya guys. Doakan yang terbaik tahun ini untuk saya. Amin. Amin. Amin paling serius bulan puasa. Perempuan tangguh lagi nih dari Sulawesi, semuanya serumpun sama saya gitu. Udah bilang nama. Oke, halo pendengar setia podcast Marijo bercerita. Ya, betul gitu. Betul. Oke, perkenalkan saya Marwa Ayu Sarita. Adik-adik dari kakak-kakak tangguh berdua ini. Oh, Masya Allah. Saya juga asli Sulawesi, tapi lagi kuliah di Jakarta dan sekarang lagi merantau lagi ke Sumatera. Oh, Masya Allah, jauh juga. Lang buana ya Wawa ini ya. Dia memang perempuan tangguh saat ini gitu. Ya, untuk kali ini kita lebih banyak bincang-bincang soal tekad gitu ya. Mungkin kita bahas lagi ke tekad dulu. Menurut kalian sih apa sih itu tekad gitu ya? Tekad yang kalian pahami gitu. Cepat dulu mau dijawab. Ya. Dari Tepang dulu lah. Mana tahu nanti kita berangkat. Oh boleh lah. Ya kalau menurut gue, aduh sorry ya kalau campuran gue, lu, saya atau apapun itulah. Kalau menurut kami sendiri, tekad itu seperti ada kemauan, tekad bulat. Kayak intinya kayak kemauan yang sungguh-sungguh lah gitu. Itu sih yang kami ngerti. Tekad gitu ya, istilahnya dorongan kemauan itu yang bisa dilakukan. Iya. Oh gimana Wak? Yang paling memiliki banyak sejuta tekad ini Wawa. Oh iya. Sama ya, agak beda-beda jauh. Kalau dari arti tekad sendiri ya memiliki kemauan, kemauan yang untuk kerja keras mungkin, sehingga bisa menghasilkan suatu tindakan atau pengalaman, kemauan kita itu sih. Kalau tekad menurut Marwa ya. Kemauan yang sungguh-sungguh. Ya luar biasa. Jadi kalau kita mau bertekad itu mesti diawali dengan bersungguh-sungguh dulu juga. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi diawali dengan niat juga dan juga kemauan yang besar gitu. Itu kali ya kira-kira. Ya itu hampir sama ya garis merahnya tuh. Jadi tekad nih kalau dikaitkan di zaman sekarang gitu ya. Kita melihat kita spesifik ke perempuan gitu ya. Perempuan saat ini kita kan baru saja selesai dari ada peringatan 21 April kemarin itu Hari Kartini gitu ya. Jadi kita perempuan ini pasti tahu lah di 21 April itu ada apa gitu. Dan mungkin di Indonesia banyak menyambut itu gitu, Hari Kartini namanya. Di Hari Kartini ini kita apa gitu yang bisa kita ambil gitu hikmahnya. Kalau menurut Wawa sih, kalau Wawa ya udah keras lah Wawa. Kalau menurut Wawa, kalau untuk sekarang Kartini itu dia perempuan masa kini begitu, bukan yang menye-menye itu bahasa jangan lembek gitu kan. Harus kuat, jangan selalu mau mengandalkan orang lain. Mungkin sekarang yang terjadi di era kita itu banyak perempuan yang yang lagi sekarang tren tuh TikTok mungkin. Lebih banyak mencari kesenangan. Ya tidak, mungkin lebih banyak serius
gimana ya jelasinnya? Semampu Wawa. Santai, Wak. Santai. Jadi kalau misalnya mencari kesenangan itu bagian dari dia merayakan, bukan, Wak? Iya bisa jadi, tapi mungkin jangan lebih banyak main-main yang menurut saya ya. Oh iya. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak senang-senangnya mungkin nggak belajar. Beda sama Kartini, mungkin Ibu Kartini yang sesungguhnya beliau pintar banget, menginspirasi. Ya bisa lah kita contohkan Ibu Kartini itu sih menurut Marwa Luar biasa itu. Kalau menurut kami pribadi ya dari apa ya? Kayak emansipasi terus produktivitas dari aktivitas yang Ibu Kartini lakukan itu ya tanda kutip lebih kepada kebaikan dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita tadi kan kalau menurut Wawa daripada ya bermain hanya untuk senang-senangan pribadi, lebih baik kita melakukan produktivitas yang emang bermanfaat untuk orang lain, bukan? Ketika Ibu Kartini dengan surat-suratnya yang kayak mengaungkan pendidikan, mengutamakan pendidikan perempuan ya. Iya. Mungkin untuk sekarang ini karena pendidikan ya alhamdulillah ya untuk perempuan sendiri sudah disetarakan dengan laki-laki. Nah kita sebagai perempuannya kembali lagi kepada tekad, yaitu bersungguh-sungguh dalam kayak mencari ilmu. Ya di sini lebih kebermanfaatan orang lain sih. Iya betul sekali. Soalnya kan dan boleh menambahkan sedikit. Boleh, silakan. Nah, jangan dikurang-kurang atau dikali. Ya, menyambung sedikit ya. Kita juga jadi wanita itu jangan menjadi wanita cerdas gitu, pemberani, jangan mengharap sama orang lain, pemberani dan bisa menginspirasi banyak orang. Kan sekarang udah banyak influencer mungkin seperti Kak Shirley. Banyak lah sekarang wanita-wanita yang bisa menginspirasi. Ini contohnya 2 kakak-kakak ini yang sedang bersama saya juga banyak menginspirasi. Jadi contoh. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, Kak. Saya tersandung sekali. Jangan jatuh, Kak. Sanjung. Lanjut, Wak. Ya mungkin itu saja. Kita sebagai perempuan itu ya boleh bertekad, tapi jangan sampai menyalahgunakan aturan. Keyakinan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Itu aja tambahan dari kami. Nah, saya punya lagi nih. Kalau misalkan kita perempuan saat ini tuh, kita kan nanti bakal jadi seorang ibu gitu ya. Jadi seorang ibu. Nah, jadi kira-kira menurut kalian ya, ada nggak sih yang menjadi penghalang kita buat berkarya gitu? Sementara kan kita bakal kata orang bilang, udahlah berkarya, yang penting pasti turunnya di dapur juga gitu. Jadi seorang ibu. Dari kata kita ya, kayak terbatas gitu untuk berkreasi. Mengutip salah satu kayak dulu pernah menghadiri acara perempuanannya kami ke Jawa Barat. Nah di situ Ibunda Neti Heriawan pernah berkata, kalau perempuan itu oke gitu kan, kodratnya perempuan itu emang melayani suami, tapi jangan sampai perempuan itu kalau Sunda itu lain saukur di kasur, sumur, jeung dapur. Jadi maksudnya tuh tidak hanya di kasur, di dapur dan sumur tuh kayak apa tuh ya? Kerjaan sumur. Iya, jadi kayak lebih pekerjaan di rumah lah gitu kan. Ada halnya perempuan itu harus menampakkan diri, ini loh perempuan juga bisa. Tapi bukan dalam artian dia menandingi pekerjaan laki-laki ya. Itu kayak memunculkan bahwa perempuan tuh bisa bukan menyamaratakan juga. Kita tuh rahim nih, rahim yang akan mencetak generasi selanjutnya. Kita tidak bisa hanya dengan berkutat di rumah saja gitu kan. Ada bukan pendidikan.
singkat itu kayak seorang ibu pun harus memiliki pengalaman yang bisa dia ajarkan ke anak-anaknya. Waduh, itu tak tambahin. Kalau menurut Wawa sendiri sih nggak apa-apa calon ibu-ibu misalnya sudah menikah gitu mau berkreasi nggak dibatasi. Yang penting dia tidak melupakan kodratnya sebagai orang tua. Sebagai ibu kan nanti kalau lagi sibuk di luar gitu udah artinya udah banyak memotivasi orang lain tapi dia melupakan anak-anaknya atau keluarganya sendiri. Tapi sekarang juga banyak contoh sih ibu-ibu misalnya atau orang tua yang contohnya itu mungkin seperti Ustazah Oki. Ustazah Oki kan tidak melupakan, mungkin nggak menelantarkan anaknya, dia tetap dia tetap tahu gitu kewajibannya untuk sebagai ibu untuk anak-anaknya. Padahal Ustazah Oki banyak yang terbangnya juga, banyak memotivasi orang-orang di luar, tapi tetap jadi orang nomor satu gitu untuk anak-anaknya. Padahal beliau sungguhnya Masya Allah gitu kan. Itu sih kalau menurut iya. Jadi istilahnya itu sebagai seorang ibu ya gitu, mungkin kita bisa mengambil hal-hal kesibukan yang memang untuk menginspirasi orang juga. Di samping itu kita bagaimana untuk merawat keluarga kita gitu kira-kira ya. Iya. Jadi tidak ada keraguan meningkatkan kapasitas diri gitu. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya kita Kartini saat ini gitu, perempuan saat ini gitu, pasti ada problemnya. Masing-masing kita kan namanya hidup pasti ada masalah gitu ya. Ada masalah, entah mau masalah keluarga kah, entah masalah mau sama teman-teman. Dan yang terpenting itu kira-kira bagaimana sih untuk meningkatkan memahami setiap masalah kita itu, meningkatkan kapasitas kita. Jadi tingkat emosional kita ini biasa kalau untuk mencapai sesuatu kayaknya mesti digenggam sampai kita lupa kita salah gitu. Kira-kira menurut kan perempuan saat ini pasti tuh punya masalah gitu. Jadi ambil dari ini aja lah, dari kehidupannya kita bersosial gitu, kehidupan sosial kita. Jadi kalau misalnya kan kita mau meningkatkan kapasitas diri, biasanya ada halangan dari orang yang memang tidak setuju. Kita ini sebagai perempuan udahlah nggak usah yang mungkin menyamai seorang laki-laki gitu ya. Jadi biasanya pernah tidak sih mendapatkan masalah seperti itu di hidup masing-masing? Iya. Dari Wawa ya? Wawa duluan. Kalau menurut Wawa sih kalau Marwah sendiri tidak menutup telinga mendengar kritik-kritikan dari orang lain. Nah, nanti kalau mereka sudah memberi kritiknya, enggak semuanya itu ditelan mentah-mentah. Nanti bakalan manusia sekarang tuh cepet baper gitu. Nanti abis ini iya benar juga ya kata orang, ya udah saya nggak usah kayak gini, saya nggak usah kayak gini. Jadi membatasi langkah kita untuk bergerak. Padahal sebenarnya apa yang dilihat orang lain itu belum tentu benar untuk kita, dan apa yang kita lakukan ya nggak selamanya harus kalau orang nggak selamanya harus suka sama orang lain. Yang penting itu tidak merugikan orang-orang lain gitu. Jadi terserah kita yang mau berkarya, kita yang mau bersesuatu. Nah, yang penting itu pertama nyaman sama Marwah, habis itu tidak merugikan orang lain. Nah, itu sih poin terpenting yang selalu Marwah pegang. Tadi ini kayak problem solving gitu ya? Iya sih, problem solving tuh. Kalau kami pribadi sih kalau nyari pengalaman ya, jangan jauh-jauh lah. Kayak naik gunung aja misalnya. Kadang orang rumah lah ya. Apa sih gitu naik gunung perempuan. Terlebih lagi ketika style yang kita pakai itu ya yang jauh beda ya. Kita pasti naik gunung tidak memakai celana panjang tapi pakai rok gitu. Itu segala kekhawatiran pasti adalah dari masing-masing orang tua. Nah, kalau suami sendiri sih kayak lebih ke meyakinkan orang tua ya. Kalau misalkan oke ini cobaan pertama nih. Kalau misalkan saya baik-baik aja, saya minta izin untuk naik gunung selanjutnya dikasih gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pulang dengan keadaan tidak baik-baik saja, ya silakan untuk selanjutnya jangan beri saya izin naik gunung gitu kan.
kalau apa sih dari kehidupan ya, laki-laki perempuan itu kalau kan ada di Quran ya kan, lupa, laki-laki sama perempuan itu sama dari segi pahala dan dosa ya, sama perbuatan. Cuman dari ya balik lagi ke apa, kodratnya perempuan yang tidak bisa menandingi laki-laki itu ya, ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, yang misal kayak mencari nafkah itu nggak bisa untuk perempuan, itu juga seorang laki-laki kayak gitu. Terus apa ya, itu sama kayak Wawa kali ya, hampir berkata Wawa, tidak terlalu mengubris apa kata orang lain sih, karena apa, kita bisa jadi diri sendiri tapi tidak terlalu mengesampingkan pendapat orang lain gitu. Apalagi ya cerita boleh cerita sedikit kalau cerita sedikit pengalaman hidup yang soal misalnya kan ya punya hobi, terus sementara memang seperti tadi misalnya perempuan naik basically kebanyakan yang naik gunung itu kan anak-anak cowok. Punya cerita unik gak di balik itu gitu. Sementara Stefani sendiri perempuan, lalu gimana kalau naik gunung, orang-orang takut, teman-teman ceweknya takut, apa yang terjadi gitu. Cerita apa gitu. Unik. Kayaknya ada dua aktivitas yang emang benar-benar itu laki-laki banget tapi kami lakuin ya. Kayak pertama tadi naik gunung. Ya kita juga pasti ya karena kita di kami pala ya. Nah, kayak kami kita sama Wawa tuh kayaknya promosi kita. Promosi nggak apa-apa kan, klip ya. Jadi emang kalau untuk masalah naik gunung tuh dari persiapannya ya kayak manajemen waktu sama apa perkapsulan tuh harus dipersiapkan di awal gitu kan. Jangan sampai ada satu logistik yang saya alami gitu ya. Ada satu logistik yang tertinggal atau terlupakan, nah itu sangat berpengaruh di perjalanan menuju puncak tersebut. Emang beberapa kali pasti mendapat bukan tantangan, apa namanya tuh, penentangan dari kendala dari orang tua sih lebihnya tuh. Karena selain naik gunung saya suka futsal tuh dari SMA, nah itu sudah dilarang sekali kan. Pulang-pulang pasti ada saja memar di kaki itu ada aja kan. Luar biasa. Dilarang karena kalau perempuan tuh kan kayak lebih apa sih? Berarti naik gunung tadi sukanya futsal juga. Iya. Salah satu aktivitas selain naik gunung tuh ya futsal itu. Emang saya lebih suka kegiatan outdoor ketimbang kegiatan di dalam rumah. Nggak masalah ya kan, namanya hobi gitu. Iya. Terus kan bilang ke orang tua juga, ya perempuan tidak di dalam rumah tuh belum tentu dia tidak jadi perempuan baik gitu kan. Masing-masing perempuan tuh punya kapasitasnya. Dia ada yang berbasic kayak misalkan kita ya perempuan kayak di lapangan, kayak naik gunung. Bisa kita dijadikan perempuan naik gunung tuh perempuan nih, yang jadi perempuan kayak Wawa teman kita. Terus ada lagi yang kayak saya suka olahraga nih, bisa jadi saya guru olahraga untuk perempuan. Gitu kan, nggak semua perempuan itu punya bakat dan punya bakat sama, tapi beda-beda. Iya betul. Di olahraga atau misalnya kayak kerajinan segala macam itu. Makanya kalau sudah tahu bakat kita di mana, nah kita harus bisa mungkin titik fokus itu ke situ gitu. Jadi istilahnya basically kita tuh di mana kita mesti terapkan gitu ya. Jadi yang namanya kalau kita punya kalian tidak ada batasan untuk dicapai gitu ya. Seperti itu kita. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau Wawa tadi punya cerita unik nggak, Wak? Soal hobi Wawa yang mungkin kebanyakan anak cowok yang minat gitu. Friendsnya biasa petang, terus teman-teman katanya tinggal di asrama kan, Wak? Iya. Teman-teman cewek ngapain sih, Wak? Nanjak ngapain sih, Wak? Udah gitu. Ada cerita unik nggak? Gitu. Kalau cerita unik selama naik gunung itu ada nggak? Ya kayaknya unik tuh nggak unik semua sih. Tapi menyenangkan hobi naik gunung ini, Mbak. Hobi naik gunung ini sebenarnya barusan ya karena ikut kami pala jadi hobi naik gunung gitu. Makanya kalau mau
diizinin, salah satu diizinin bisa naik gunung tuh digabung itu organisasi pecinta alam, karena bahwa izinnya kayak gitu dulu awalnya. Karena tahu pasti nggak bakalan diizinin kan, jadi harus ikut yang bisa ada namanya nih. Kamipala kan kayak udahlah orang tua tahu nih kami, nah kaminya ada LSO-nya namanya Kamipala, jadi mengizinkan. Nah kenapa ikut kita juga ikut apa ya, naik gunung tuh kayaknya naik gunung ini kita banyak belajar lebih mandiri gitu. Kan orang ibu nih selalu ngajar, karena ibu nggak pernah ngajarin, tapi Marwan ngeliat ibu mandiri banget dari kecil tuh dia pernah menghidupi anaknya gitu kan tanpa seorang suami. Oh ternyata banyak pelajaran, dan Kartini yang Marwa ini di dalam hati itu ya ibu gitu kan, perempuan banyak pelajaran gitu, perempuan yang paling apa istilahnya tangguh menurut Wawa tuh. Ibu gitu. Nah, Allah ya ibu sendiri gitu. Nah pas suka mendaki ini ternyata banyak pelajaran gitu. Wawa yang nggak pernah waktu di Sulawesi nggak begitu diizinin ya, takut gitu naik bus sendiri lah, pergi keluar dari rumah sendiri lah. Pas gabung di pecinta alam ini ternyata apa ya, kayak dipaksa gitu, harus berani, harus bisa dipaksa. Jadi keberanian itu muncul dari diri sendiri gitu. Oh iya ya, masa saya harus bergantung sama orang lain terus. Kalau saya mau kesini harus nunggu orang dulu mau kesini baru saya ikut gitu kan. Padahal kita udah menggebu-gebu gitu pengen. Akhirnya pas sudah 1 kali 2 kali ikut, ternyata seru juga, nggak ada yang terjadi apa-apa gitu. Yang penting bisa jaga diri gitu kan. Ternyata setelah dari ikut itu bisa pulang tidur sampai di iya, sampai di rumah dengan selamat gitu kan. Kalau teman-teman tuh sering bilang nggak capek sih, tapi apa ya, naik gunung itu capek tapi kita nikmat, iya nggak sih, meskipun kita capek tapi kita pengen lagi gitu. Nikmat. Capek tapi ya nikmat banget gitu. Apalagi kalau udah kecanduan, ya nggak kecanduan, nggak kecanduan, cuman rindu gitu naik gunung kayak sekarang kan. Emang anaknya nggak bisa diem, terus disimpan di pondok, kita ditugaskan di pondok selama 6 bulan, benar-benar nggak boleh kemana-mana. Ya Allah itu rasanya, ya Allah kapan gitu lagi pengen pulang, mau pulang tiba ada wabah corona, makin nggak bisa ini kaki udah lari-lari aja, olahraga aja biar nggak rebahan gitu kan kerjanya. Luar biasa, Wawa tahan rindu dulu jauh Sulawesi Wak. Terus jangan-jangan dari Riau balik ke Sulawesi jalan kaki juga Wawa. Itu berenang saya. Ya Fami, saya tanya lagi Teh. Boleh. Kan kalau misalnya kan kita ini istilahnya perempuan masa kini gitu ya, perempuan masa kini yang kira-kira apa sih yang mesti kita buat gitu untuk Indonesia sendiri dengan hal sederhana yang kita punya, dengan ilmu yang kita punya. Basically, hobi bisa jadi memotivasi orang gitu kan. Jadi menurut kami apa gitu yang bisa kita bagi dari pribadi gitu untuk Indonesia, memotivasi semua perempuan gitu. Gitu sih. Basically kayak hobi kan bisa jadi memotivasi perempuan. Oke. Lihat ada cewek itu yang main futsal, ada cewek yang mendaki gunung. Jadi kira-kira bisa memberi perubahan tidak tuh dari hobi kita kepada perempuan di Indonesia ini gitu, hal-hal kecil gitu. Coba nanggepin ya. Kalau menurut saya coba menjawab gitu. Apa ya? Itu kan balik kalau dari kami sendiri ya. Kan balik lagi ke apa sih? Diri kita, apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan kan. Ketika karena Fahmi itu lebih basic, nggak basic juga sih. Ada emang hobi itu kayak baca, nulis, naik gunung kayak tadi kan, salah naik gunung sama olahraga nih. Nah, kalau misalkan Fahmi sendiri mau membuat perubahan ya dari Indonesia untuk Indonesia ya, dengan cara kayak perempuan kan akhirnya kebanyakan mereka tanda kutip malas ya. Ingat kata Wawa tadi yang di awal, perempuan tuh lebih suka tenang-tenang dengan ya gawainya gitu kan, atau sekedar nongkrong di mall.
kami pribadi sih ada niatan kecil itu suatu hari nanti ya ingin tinggal di satu desa. Nah nanti si anak-anaknya itu yang pertama perempuan ya, ya kami latih apa namanya tuh sebelum wasofat apa sih? Apa? Allah sebelum wasofat yang Jangan dia sebelum wasofat teh, nanti orang pada ngerti sebelum wasofat apa itu kita. sebelumnya apa tadi? Ini apa namanya? Ulang Lebih ke astagfirullahaladzim. muasofat. Kayak lebih wasofat apa tuh ya? Muasofat. Muasofat apa? Kebugaran tubuhnya gitu kan, kayak pagi-pagi untuk kesehatannya ajak mereka olahraga dari kecil atau kan yang emang kan karena penanamannya itu dari kecil ya yang kami lakuin olahraga yang emang bisa dilakukan anak kecil dan itu nggak bikin mereka bosan gitu kan. Itu dari ya mungkin dari situ kan kalau kita sering olahraga ya perempuan ya utamanya bakal tercipta tubuh yang kuat dan sehat dan kayak insya Allah seimbang lah. Karena di jiwa yang kuat ada raga yang Lagi hati karena yang di jiwa yang kuat ada apa raga yang sehat. Nah itu Ya apa lagi ya? Ada lagi? Ada sih ya mungkin lebih karena kami pribadi ada hobi nulis di bukan blogger ya apa tuh namanya kayak Tumblr gitu kan. Ya mungkin dari untuk melakukan perubahan sendiri ke anak-anak itu ya di desa terpencil yang kurang tersentuh itu ya ini mau ngajarin cara ngaji, belajar, nulis dan hitung ya pembelajaran dasar lah untuk anak-anak sewajarnya kayak gitu. Yang namanya perempuan kan ya karena tadi kan karena madrasah pertama untuk anak-anaknya ya kami harap sih nggak ada lagi perempuan yang ketertinggalan dari segi pendidikan untuk masa kini gitu kan. Ya rasa apa sih singkat itu ya kali sih zaman udah secanggih ini tapi pendidikan itu masih aja dia nggak tidak masih ada pendidikan tidak sama rata. Masih ada yang belum dapat bisa baca, tulis. Dari segi fasilitas kayak gitu. Luar biasa. Jadi dari segi pendidikan ya teh gitu ya. Yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu bagian dari hobi juga kah? Kenapa? Itu bagian dari hobi juga. Ya karena saya suka anak kecil ya saya mau mulai semuanya dari anak-anak. Bahkan anak-anak itu kayak golden age ya. Masa di mana-mana segala hal yang kita lakukan itu ditiru mereka ya makanya betul. Saya mau penerapan itu dari kecil gitu kan. Beda lagi dengan penanganannya untuk para perempuan yang sudah beranjak remaja ataupun dewasa dan akhir balik ya. Iya, balik. Kayak orang tua yang gitu-gitu. Beda lagi penanganannya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Kita ke Wawa lagi sedikit, Wak. Kalau menurut Wawa sih apa hal langkah sederhana gitu yang Wawa pingin buat perempuan Indonesia itu seperti ini gitu. Perempuan Indonesia itu tidak mesti muluk-muluk lah. Apa gitu, Wak? Ya, kalau dari Wawa sih kalau ya apa ya nyangkut sama hobi karena Wawa kan sebenarnya nggak cuma suka ke gunung tapi lebih jalan-jalan gitu kan. Nah, Wawa itu punya cita-cita besar, punya keinginan ingin keliling Indonesia. Terus karena masuk ke pelosok-pelosok desa ya hampir sama lah sama kayak keinginan Pesami gitu kan, ngajarin anak-anak kecil gitu. Walau sebenarnya nggak terlalu bisa akur gitu sama anak kecil, tapi bolehlah nanti kita kolaborasi. Nah, betul sekali sama Tefami yang inian nanti bawa bantu ngajar gitu kan. Karena dari selama pengabdian di pondok ini, ternyata memberikan ilmu meskipun sedikit itu sangat penting itu sama orang-orang lain gitu. Mungkin kita tahu, tapi orang lain nggak tahu gitu. Apalagi anak-anak yang di pelosok desa gitu. Gak usah lah jauh-jauh kita Wawa bisa keliling Indonesia. Di sekitaran Sulawesi aja masih banyak kayak kampung-kampung atau desa-desa gitu yang belum
pendidikan tuh belum masuk ke situ gitu. Jadi itu pengen banget nanti selesai kuliah, rasanya pengen keliling di Sulawesi aja dulu, cari yang bisa ngajar sedikit-sedikit, mungkin nggak sampai menetap di situ, tapi ada ilmu lah yang bisa dibagi. Jadi karena amal jariah itu salah satunya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain kan, nggak hanya kita gitu. Allah mengizinkan kita kuliah atau memberi kita ilmu mungkin nggak sama seperti orang lain yang bisa diberi kesempatan kayak kita gitu kan. Nah, tugasnya kita untuk membagi sama orang yang belum diberi kesempatan gitu sama Allah. Gitu sih menurut saya. Biasa lah ya. Jadi tidak ada batasan gitu ya ketika membuat perubahan gitu. Kita mulai dari langkah kecil mungkin seperti ilmu yang kita punya atau bakat yang kita punya. Seperti itu kira-kira ya? Iya, seperti kita ada kemauan dan tekad yang kuat gitu. Betul sekali, luar biasa Anda semua. Menurut saya itu mulailah menjelajah, dan kan kita kalau misalnya menjelajah itu nggak satu langkah doang kan, banyak langkah gitu. Terus jangan takut untuk melangkah gitu, kemanapun. Kayak misalnya Wawa nih, Wawa ditugaskan misalnya pas dikasih tahu Wawa nanti TPL di Riau, TPL di Riau, itu udah kebayang dong, lebih jauh lagi dari kampung halaman, harus terbang satu pulau lagi, ngelewatin Pulau Jawa sampai di Pulau Sumatera gitu kan. tapi itu Wawa nggak, masih ada Allah gitu yang jaga Wawa. Jadi Wawa nggak takut untuk menjelajah dan jangan takut untuk melangkah. Luar biasa. Jadi itu ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut, kita melangkah sejauh apapun pasti ada Allah yang jaga, dan kita seperti itu. Motivasi. Sebenarnya tuh kalau membahas motivasi itu sebenarnya motivasi yang paling baik dan yang paling kuat itu dari diri kita sendiri ya. Kayak mungkin ada kisah yang bisa kita bagi sama orang lain. Kalau awal sih cuman cuman berpesan untuk perempuan-perempuan sekarang, selagi masih muda dan belum menikah nih. Indonesia itu luas gitu kan, banyak yang bisa kita bagi, banyak yang bisa kita beri untuk orang-orang lain. Meskipun bukan harta, tapi ilmu itu sangat berharga gitu kan untuk orang lain. Punya kok sebelum ditutup ya, ini ada di Facebook saya juga, silahkan dicari Marwa. Jadi promo. Terusnya itu, berjalanlah sampai batas, berlayarlah sampai pulau. Artinya kita nggak tahu batas kita jalan ini sampai mana gitu. Bahwa nggak pernah berpikir bakalan sampai di Pulau Sumatera, nggak pernah terpikirkan. Waktu sekolah itu jadi cuman bisanya di Sulawesi aja, cuman bisanya di kota Wawa, di Mamuju Tengah gitu kan. Ternyata Allah punya rencana lain gitu, biar bisa ketemu sama kakak kita, sama Teh Fami. Makanya Allah diberi kesempatan untuk kuliah di Jakarta. Insya Allah. Dan dia ikut kami pala, ketemu orang-orang hebat, dan punya banyak saudara gitu kan. Akhirnya TPL sampai lagi di Sumatera, bertambah luas lagi jaringannya gitu kan, tambah banyak saudara lagi. Luar biasa. Kalau Teh Fami teh gimana kalau misalnya membuat suatu perubahan untuk bangsa ini, untuk perempuan khususnya lah? Ya kalau balik lagi sih, kayak hampir sama di awal. Kalau emang udah ada suatu tujuan dan sekiranya itu hal positif, ya silahkan lanjutkan dengan tekad yang sungguh-sungguh. Oke, itu tadi obrolan kita bersama perempuan-perempuan yang luar biasa di masa kini. Semoga menjadi inspirasi untuk perempuan di luar sana untuk tetap terus semangat mewujudkan tekadnya. Assalamualaikum.